Sejak keriuhan di kandang kambing milik Pak Lurah, orang-orang semakin percaya Cak Dlahom bukan orang gila biasa. Sebagian mulai mengecapnya sebagai orang gila yang sesat. Sebagian yang lain kasak-kusuk untuk mengusir Cak Dlahom dari kampung. Di mana-mana mereka memperbincangkan tingkah Cak Dlahom. Kadang usai sholat di masjid, kadang di warung kopi, kadang di rapat RT. Cak Dlahom telah menjadi isu di kampung. Tapi itu belum seberapa sampai pada suatu malam usai maghrib, orang-orang diributkan kembali oleh tingkah Cak Dlahom. Kali ini kejadiannya bukan di kandang kambing milik Pak Lurah, tapi persis di depan masjid, di balik tembok tempat imam salat. Entah siapa yang kali pertama menemukannya. Usai sholat maghrib, orang-orang mengerubungi Cak Dlahom yang sedang telantang di antara dua makam tua. Sumpah serapah dan caci maki terdengar. Mereka lupa baru saja beribadah. Kaum perempuan menjerit. Mat Piti yang sedang berzikir terganggu. Terpaksa juga menengok ke belakang pengimaman. Dan benar, di sana ada Cak Dlahom telentang memandangi langit. Masalahnya, Cak Dlahom bukan hanya telentang, tapi juga telanjang. Telanjang bulat. Dan itulah yang memantik kemarahan jemaah. Cak Dlahom dianggap menodai kesucian masjid. Beruntung mereka tidak berbuat kekerasan pada Cak Dlahom. Melihat Cak Dlahom yang seperti itu, Mat Piti segera mengambil sarung yang disediakan di masjid. Dia lalu melemparkannya pada Cak Dlahom dan memintanya untuk mengenakannya. Cak Dlahom sempat kaget dan mulanya tidak bersedia. Tapi Mat Piti terus merayunya hingga Cak Dlahom mengenakan sarung yang dilempar Mat Piti. Dia menutup bagian perut ke bawah. Mat Piti lalu segera merangkulnya. Cak Dlahom diajak pulang ke rumahnya. Di teras masjid, 1-2 orang memukul kepala Cak Dlahom. Tapi Cak Dlahom hanya cekikikan. Dan di rumah Mat Piti, usai Cak Dlahom diberi minum oleh Romlah, Maksud sampean apa, Cak? Yang mana, Mat? Ya yang tadi, Cak. Yang sampean telanjang di belakang pengimaman. Oh, tak kira apa. Aku mau bersedekah, Mat. Sedekah apa? Ya sedekah, Mat. Masa sedekah dengan telanjang bulat begitu, Cak? Masa ndak boleh, Mat? Maksud saya, sampean telanjang itu mau bersedekah untuk siapa? Aku mau bersedekah pada nyamuk, Mat. Hah? Nyamuk? Yang benar saja, Cak. Loh, kenapa ndak benar? Di mana-mana bersedekah itu ke manusia, pakai barang atau ilmu. Ini masa sedekah telanjang ke nyamuk? Lah, terus yang mau bersedekah ke nyamuk siapa, Mat? Ya nyamuk memang sudah diciptakan untuk begitu, Cak. Tak perlu disedekahi. Itu kan katamu. Setiap hari, setiap malam, berapa banyak nyamuk yang kamu bunuh hanya karena mereka dianggap binatang tak tahu diri yang menghisap sedikit darahmu dan mengganggu kenyamanan ke telingamu. Setahu saya, Cak, Allah menciptakan nyamuk hanya berusia 2 hari. Kita bunuh atau tidak, nyamuk akan segera mati dalam 2 hari. Kamu dan manusia lainnya juga akan segera mati, Mat. Betul, Cak. Tapi dia merugikan kita, menghisap darah kita. Kamu sudah tidak bisa menciptakan. Membunuhnya, kemudian juga menganggapnya pengganggu. Kamu itu masih merasa paling mulia, Mat. Baru digigit nyamuk saja sudah merasa terganggu. Ya, kita kan diwajibkan juga menjaga kesehatan dan kebersihan, Cak.
Kalau digigit nyamuk, kulit kita bisa bentol-bentol. Allah menciptakan nyamuk antara lain untuk menghisap darah manusia, agar manusia tahu ada hak makhluk lain pada dirinya. Dan menghisap darah adalah ibadahnya nyamuk kepada Allah. Ya tapi tetap saja mengganggu, Cak. Oh iya, karena kamu merasa tidak pernah mengganggu makhluk lain. Lagi pula, kalau setiap nyamuk kamu bunuh, lalu dengan cara apa mereka akan berbakti pada Allah? Tidakkah mereka menghisap darah itu karena diperintah oleh Allah? Sampean tahu dari mana, Cak? Ada toh, Mat. Allah menciptakan sesuatu itu sia-sia dan tidak untuk beribadah kepadanya. Nggak ada, Cak. Karena itu aku telanjang bulat. Aku ingin membantu nyamuk-nyamuk memenuhi pengabdiannya kepada Allah. Aku menyedekahkan darahku agar dengan begitu mereka bisa berbakti kepada Allah. Ya tapi lain kali tak usah telanjang di halaman masjid, Cak. Apalagi saat-saat orang berjamaah. Jadi ramai. Itu soal teknis, Mat. Perkara gampang. Gampang gimana? Aku bisa telanjang di mana saja termasuk di sini. Belum sempat Mat Piti menjawab, Cak Dlahom sudah memelorotkan sarungnya. Dia terlihat lagi telanjang bulat. Mat Piti berseru kaget. Romlah yang sedang mengaji di ruang tamu buru-buru keluar ke teras. Dia segera menjerit melihat Cak Dlahom tanpa selembar kain. Berdiri persis di depan bapaknya yang duduk di lincah dan segera kembali masuk rumah. Cak Dlahom cekikikan. Mat Piti geleng-geleng kepala.